kecil mau nyempil aja. Orang sampai nutupin kita ini. Style beda. Style beda deh. Halo Kak Fitri. Cantik banget. Cantik banget Kak. Kak, fashionnya apa nih hari ini nih Kak? Fashionnya temanya apa nih? Baju oren. Baju oren. Baju Oh langsung nih ada video aja kita biar gak bareng kok boleh munduran gitu. Gua bercanda ya, ini baju kuning. Iya. Ntar gua dibilang buta warna lagi. Nah, bukan buta warna ntar rame lagi di Legend. Iya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. segar banget Kak. Seger banget Kayak kan. puasa. Kayak ini apa udah lepas masa semua. Kamu pengikut setia soalnya. Gimana? Ayo. Mau nanya. Kak, hari ini apakah agendanya mungkin? Agendanya hari ini aku lagi jualan Vimela nih. Promo ya, tas Vimela buatan anak bangsa, UMKM. Makin gencar sama bisnis nih Kak. Di tengah huru hara yang sedang rame-rame. Duh, seru ya? Seru ya? Tapi kakak sekarang belakangnya terlihat sumringah banget nih, kayaknya kebahagiaan. Kayak ada yang sesuatu udah terwujud atau tercapai. Apa sih Kak kalau boleh tahu? Enggak, kalau sumringah mah aku alhamdulillah bulan puasa ini lancar. Puasa aku sehat, keluarga aku sehat. Ya mungkin lebih ke tenang aja hidup aku gitu. Aku nggak pusing mikirin hal-hal yang tidak perlu aku pikirin. Apakah Emang sebelumnya lebih ke tertekan seperti ini? Tertekan mana bisa Maksudnya aku lebih tertekan. ke banyak masalah yang nggak dihadapi. Pertanyaan kamu spesifik dong, karena aku bingung Kak, jawabnya. berarti kebahagiaannya Kakak tuh berarti kebahagiaannya Kak Fitri berarti setelah Kak Yoke ditahan di Pabes apa gimana nih? Oh iya, itu benar. Kayak sekaligus aku mau ngomong nih ke teman-teman semua ya. Memang benar menurut yang beredar ini, Yoke yang sudah membuli aku selama 4 tahun jalan 5 tahun ini sudah ditangkap ya. Ya aku berterima kasih atas laporan aku yang akhirnya aku tuh bukan sekali saja melaporkan Yoke ini kan. Aku teman-teman sudah tahu lah ngikutin ya. Tapi buat aku bulan Maret tahun ini nih benar-benar tuh masya Allah banget ya, semua orang-orang jahat di hidup aku tuh kok bisa mendapatkan balasannya. Ridernya apa sih? Mungkin Kak akhirnya kemarin melaporkan lagi di Februari lalu. Ya sebetulnya aku melaporkan itu udah lama ya, dan aku tuh bukan satu laporan, aku pun ada laporan di Tangsel. Ada 2 laporan buat saudara Yoke. Ya kita lihat aja nanti kelanjutannya bagaimana, kan ini masih berlanjut ke sidang. Sama kamu datang ya kayak ke Tangsel yang kemarin kakak bikin laporan, itu pencemaran nama baik dan teror itu juga dilakukan oleh Itu kan kamu tahu kan. Nah, itu berkaitan dengan aku ngecek laporan aku terhadap Yoke dan terhadap aku punya 2 laporan di Tangsel. Satunya laporan aku pencemaran nama baik memang oleh yang di Tangsel, dan dugaan teror yang dilaporkan aku. Itu 2 laporan, tapi teror aku nggak menuduh Yoke ya. Memang tapi kalau yang pencemaran nama baik kalau dia juga Kak? ya kalau itu mah nggak usah kalian tanya lah, kalian kan setiap hari selama 4 tahun hampir 5 tahun ini, sampai dari tadinya aku bener-bener nggak tahu mau ngapain, kena mental sudah aku lewatin. Sudah saking terlalu kejinya ya dia setiap hari tanpa henti menghina aku selama 4 sampai 5 tahun ini, dan aku nggak kenal dia. Paling yang diingat sampai membuat sampai terserah ke tim psikis. Anak-anak aku tuh dibully banget, harus disuruh tes DNA, dikata-katain. Bagaimana seorang anak remaja yang sedang menuntut ilmu di Kanada harus melihat dia dibully di Indonesia. Berarti laporan di Mabes itu juga pencemaran juga. Ya sudah, nanti ikutin aja ya. Itu contoh bagaimana si Yoke ini bullyingnya itu sadis banget. Berarti sampai mental anak kena juga nggak sih? Oh iyalah, anak saya sampai ke psikolog. Ada kerugian yang dialami.
seluruh harta di dunia ini tidak akan sanggup membayar kerugian mental yang saya rasakan terhadap bulan Joko ini. Nggak ada. Bagaimana saya bisa menghapus luka hati anak saya? Bagaimana saya bisa menghapus luka trauma anak-anak saya atas ulah Joko ini? Nggak ada yang bisa membayar, berapapun nilainya nggak akan terbayar. Nggak akan terbayar. Makanya hati-hati kalau bullying itu kita nggak boleh menormalisasi ya, karena lukanya itu susah sih. Tapi dengan Yoke ditahan, anak-anak tahu nggak sih ibaratnya? Oh, tentu saya kasih tahu sama terutama anak saya di Kanada ya dia apresiasi terhadap hukum Indonesia ini. Ternyata laporan ibunya akhirnya mendapatkan keadilan. Kan tapi kemarin juga dia sempat dibilang kayak nangkep teroris nih polisinya tapi Itu kan mengada-ngada. Gini ya, kalian itu sudah menyimak bagaimana Yoko itu membuli saya. Seenaknya memfitnah seolah-olah dia ini orang yang paling benar, paling A1. Kalian masih percaya? Tentulah aparat penegak hukum ini mempunyai cara-cara yang benar untuk mengamankan dia. Gitu ya. Udahlah, jangan dipercaya. Ada punya lagi gak sih yang dilaporin? Mungkin aku akan baca tuh yang Ya tunggu aja lah. berarti masih ada lagi ya Kak? Ya tunggu aja. Aku hanya menghimbau, stop lah kita menggunakan dunia sosmed ini untuk saling bully, saling hina gitu. Ini jadi pelajaran ya. Ini ada kasus peras memeras digunakan untuk tujuan-tujuan yang gak baik. Nah, ada lagi Yoke tertangkap. Ya sudahlah ya, kita sama-sama menjadikan ini pelajaran yang berharga buat netizen semua. Tapi mungkin sedikit yang lagi ramai di medsos juga kan soal tuduhan Dr. Api yang sebagai dalang pemerasan itu kan sudah dibantah melalui kuasa hukumnya Bang Sunan. Mungkin melihatnya seperti apa sih? Bang Sunan kan sahabat aku. Halo Bang Sunan, ya aku konsisten. Untuk urusan skincare aku tidak mau ikut campur ya. Untuk urusan bagaimana kejadian ini, untuk urusan skincare-nya aku nggak mau ikut campur. Tetapi dugaan pemerasan ini yang perlu kita sama-sama awasi semua, karena ini tindak kejahatan. Aku sih percayalah sama polisi Republik Indonesia ini, toh nanti kan akan terbuka. Kalau misalnya Niki misalnya tidak sendiri ya kita ikutin aja. Nggak usah kita berasumsi ya, kalau misalnya ada oh Niki udah ditangkap kok mau lagi yang lain ya kita ikutin aja. Apakah ada keterlibatan orang lain selain Niki ya kita harus bijak juga ya. Tapi ada mau jenguk Niki nggak sih? Ibaratnya kan udah seminggu nih. Dia mau dijenguk nggak? Ya. Tapi ada keinginan nggak sih untuk menjenguk Niki juga ibaratnya di? Niki ada keinginan nggak aku jenguk? Ya semoga ya. Kak, yang soal Henny yang kabarnya bakal mau speak up juga itu benar nggak sih Kak? Aku nggak kenal Ini Sagara. sama Henny Sagara. Aku nggak kenal. Tapi sampai mungkin ada produk dokter Richard Labis katanya diduga berbahaya dengan sih. Itu kan hoax ya. Kan aku juga kan harus netral loh. Yang ngomong berbahaya kan yang diduga sindikat ini tujuannya apa kan kalian sudah tahu ya. Kalau aku tetap bilang ke teman-teman semua, walaupun ada skincare yang misalnya berbahaya, itu yang berhak mengumumkan mereview itu BPOM ya. Karena apa? Karena aku diundang untuk mendengarkan ya. Waktu itu kan kita sama-sama tuh ke BPOM gitu. Ya itu, tidak ada orang yang berhak untuk mengambil pekerjaan orang lain gitu. Tapi Kak Fitri terkait skincare ini kan bisa dibilang kan sudah menjadi isu nasional yang sebegitu besar ini ya. Sampai atensi Polda juga kan sudah menangkap lah salah satunya juga 2 orang. Nah ini menurut Kak Fitri apakah BPOM kurang kerja keras kah dalam menangani ini mungkin? Saya nggak mau ngomong begitu ya, karena saya belum mencoba. Tetapi kan saya bilang nih ke teman-teman ya, kalau misalnya memang teman-teman mempunyai produk skincare yang memang bermasalah. Bukan overclaim ya, yang bermasalah ya hidrokinon lah, apalah ya, ayo sama-sama kita bawa ke BPOM. Bukan pula kita yang harus mengumumkan. Kalau masalah overclaim, ya saya juga nggak tahu melihat overclaim itu di mana. Kalau dibilang overclaimnya karena iri dengki, karena cara berpakaian ownernya, cara bagaimana dia mempromosikan produknya, ya flexing ya, itu udah ke Juga di oversight
kalau saya itu oversight. Untuk menilai overclaimnya itu oversight menurut saya ya. Semua orang berhak mengapresiasi dirinya, suka nggak suka itu hal yang biasa, tetapi tidak juga dengan tujuan-tujuan tidak baik menasehatinya, apalagi ujung-ujungnya memerah, dipakai alasan untuk memerah. Apalagi kan Cukup lega nggak sih Kak Fitri dengan belakangan ini keinginannya, maksudnya bukan keinginan, semua terpenuhi dari NM tertangkap sampai Yoko. Masa saya mau, wah kejam pertanyaan. Enggak, maksudnya ada ini kan, maksudnya Yoga kan udah membuli kan, gimana? Saya tetap konsisten. Saya difitnah, dibully, dikatain A, B, C, D, ya udahlah, udah sampai biadab banget ya. Sekarang Allah menunjukkan kuasanya bahwa saya tetap berdiri di sini dengan baju kuning saya ya, yang katanya saya apa tuh 2025 katanya ya, apa tuh lah berita. Emang saya salah apa gitu, sehingga saya itu udah di stempel sama mereka itu akan di apa tuh, akan di penjara kan. Salah saya mau gini-gini aja. berarti bulan Ramadan menjadi bulan yang berkah buat kamu juga nggak sih? Setiap bulan Ramadan tentunya bulan berkah, tetapi buat saya selain berkah spesial. Soal Dokter Reza Gladys kan yang melaporkan akun buzzer yang menyerang dia itu seperti apa sih tanggapan? Ya boleh-boleh aja ya itu kan. Dokter Reza Gladys ini kondisinya seperti apa sih sampai sekarang dia mungkin Ya, ada komunikasi. Dokter Reza itu kasihan ya. Saya sangat prihatin dengan kondisi dia sebetulnya. Ternyata memang tekanan psikologis di dunia maya itu. Tapi kalau kalian tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Dokter Reza itu kasihan ya dia cukup menderita dengan apa yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau teman-teman nonton ya, coba saya balik deh keadaannya. Kalau ini di Dokter Reza ini kalian ya, kalau misalnya salahnya dia cuma flexing ya, itu sudah apakah pantas yang dia rasakan ini, apakah pantas dengan cuma karena ada seseorang atau sebagian yang menurut mereka oh dia flexing. Kan nggak semua juga melihat bahwa flexing itu mengganggu mata ya. Ada yang melihat sebagai motivasi, ada yang melihat sebagai ria atau apa, kan itu kan pro dan kontra ya. Tapi untuk dilakukan tindak kejahatan sehingga ada dugaan pemerasan ini menurut saya ya biadab. Tapi kan ini sampai netizen ini kan ibaratnya mengatai dia nih Kak Fitri, kayak sampai mukanya abu-abu lah. Netizen yang mana? Apa ya di sosmed di Buzzer kan? ya mungkin kali ya. Ini ngeliatnya gimana sih baca banyak Saya yakin ya semua makhluk manusia ya yang berwujud manusia nih pasti punya nurani di dalam hatinya, pasti punya rasa takut, pasti punya rasa empati ya. Kalau saya lihat template begitu keji ya komentar di dunia maya ini bukan dilakukan oleh manusia ya. Menurut saya dilakukan oleh robot. Ya. Terima kasih.